Dunia fantasi. Hubungan gelap suami dan pembantuku. Bab 28. Terusir. Sayang, jangan hiraukan. Lanjutin lagi perjuangan kita. Suara Dewi dan Mas Hendra bergemuruh mengikuti riak laut. Sesekali terdengar jeritan lembut Dewi dari dalam sana. Mendengar hal kurang tabu, ayah segera mendobrak pintu kamar. "Apa yang kalian lakukan di rumah anakku?" bentak ayah dengan wajah memerah. Kedua tangannya terkepal sempurna. Seketika Mas Hendra dan Dewi memakai kain yang berhamburan di lantai, lalu membungkus tubuhnya dengan selimut. Ibuku segera menutup mataku. Beliau tidak ingin aku melihat perlakuan tidak senonoh mereka. Mas Hendra hanya bisa menunduk dan tak berani menjawab. "Hai Hendra, kenapa hanya diam?" Ayah menghampiri Mas Hendra dan menariknya turun dari atas pembaringan. Sebuah sentuhan keras melayang di wajah Mas Hendra hingga dia mundur dan bersandar di dinding. "Manusia sepertimu ini benar-benar tidak tahu adab. Kami telah menampungmu, tapi kamu tidak tahu diri. Sudah tidak punya apa-apa, tapi lagakmu seperti raja. Coba aku tanya, apa yang telah dilakukan Rini hingga kamu tega mengkhianatinya?" "Sudah beberapa tahun kami hidup bersama, tapi kehidupan kami terus begini. Sepertinya kami tidak cocok untuk hidup berumah tangga," jawab Mas Hendra yang masih menundukkan kepala. "Maksudnya, semua ini salah Rini atas apa yang menimpamu? Kamu bawa kemana gajimu selama ini? 1 juta kamu serahkan pada Rini dalam sebulan untuk kebutuhan keseharian kalian. Terus sisanya yang hampir 5-6 juta kamu kemanakan saja selama ini, Hendra? Andai kamu punya pikiran, uang itu bisa kamu tabung. Kamu malah menyerahkan pada keluargamu. Kenapa ayah menyalahkan orang tuaku? Bukannya menyalahkan Rini yang tidak tahu menyimpan dan menyisihkan uang yang selama ini kuberi setiap bulannya." "Astaga, kamu pikir uang 1 juta bisa disisihkan dalam 1 bulan? Ini bukan desa, Indra. Buang air saya di sini bayar, apalagi membeli kebutuhan yang setiap hari semakin meningkat. Coba lihat tubuh Rini yang dulunya padat berisi, kini mulai terkikis karena menghemat. Hanya sayur bening dan tempe yang hampir setiap hari dia masak untuk mencukupi kebutuhan kalian. Sedangkan kamu dan keluargamu makan enak, sudah mirip ayam petelur di pembibitan." "Ayah!" Mas Hendra mengangkat wajahnya dengan nada sedikit meninggi. "Aku bukan ayahmu, dan jangan coba-coba membentakku. Sekarang kalian pergi dari sini." Rahang ayah terdengar berbunyi. Air dari mulutnya keluar bak gerimis, saking marahnya pada Mas Hendra. "Enak saja menyuruh anakku pergi. Yang harus pergi itu kalian." Suara Bu Teti dari arah belakang. Mereka sekeluarga datang mengerumuni kami. "Apa maksudmu? Kalian mana ada hak di sini? Rumah serta tanah ini atas nama putriku. Jadi kalianlah yang harus pergi dari sini." "Hahaha, itu dulu, tapi sekarang tidak lagi. Rini sendiri yang sudah menyerahkan rumah dan tanah ini atas nama Hendra. Itu berarti kamilah pemilik sah rumah dan tanah ini sekarang." "Rini, apa benar yang dikatakan perempuan harta itu?" Ayah menatapku tajam, seolah-olah ingin menerkamku. "Nah, coba lihat. Dia tidak berani menjawab, bukan? Itu berarti dia sudah dengan senang hati menyerahkan tanah dan rumah ini atas nama Hendra. Pergilah sebelum kami memanggil Sapam untuk menyuruh kalian pergi dari sini." Bu Teti tersenyum getir pada kami. "Silakan saja panggil. Kami tidak akan pergi dari sini sebelum semua pasti siapa pemilik tanah dan rumah ini sesungguhnya. Baiklah, kalian akan malu sendiri nantinya setelah Pak Hartono dan pihak ban datang kemari."
Silakan saja. Dengan senang hati kami akan menunggu. Tidak berselang lama kemudian, handphone Mas Hendra yang diletakkan di atas Nakas berdering. Mas Hendra berjalan mendekati Nakas dan melihat siapa yang sedang memanggil. Siapa Hendra? Pak Hartono. Kalian dengar sendiri bukan? Pak Hartono menghubungi Hendra. Itu berarti rumah dan tanah ini akan segera laku. Kami akan jadi kaya. Hahaha. Tawa Bu Teti menggelegar diikuti yang lain. Posisi Pak Hendra di mana sekarang? Mas Hendra sengaja memperdengarkan kami obrolan mereka. Aku lagi di rumah. Gimana keputusannya? Apa kalian sudah memutuskan jadi tidaknya membeli lahan dan rumah kami? Itulah yang ingin kami bicarakan pada kalian. Kalau begitu tunggu kami. Kami akan segera tiba di sana. Baiklah, kami dengan senang hati akan menunggu bapak-bapak di sini. Mas Hendra memutuskan sambungan telepon mereka. Bersiap-siaplah untuk minggat dari sini. Dan kamu Rini, ini surat cerai Hendra. Bu Teti membuang selembar kertas di hadapanku. Kalian benar-benar keluarga yang tidak punya adab sama sekali. Kami sudah berbaik hati pada kalian, tapi apa balasannya? Ingat, karma akan datang sendirinya atas apa yang kalian perbuat pada putriku. Ucap ibuku yang sedari tadi diam, menahan emosinya. Karma akan jauh pada orang kaya dan senang mendekat pada orang tak punya seperti kalian ini. Jadi sudahlah, terima saja nasib kalian. Itu adalah karma kalian, sedangkan karma kami adalah jadi orang kaya. Sungguh tidak tahu malu. Kalian ini menginginkan harta orang lain dengan cara tidak terhormat. Apa bedanya kalian dengan para tahanan yang berada dalam sel jeruji yang kedapatan mengambil barang orang lain dengan paksa? Ibu sedikit mengangkat ujung bibirnya. Apa? Kamu menyamakan kami dengan para tahanan-tahanan itu? Bu Teti ingin mendekati ibu, tetapi segera dihalangi Pak Herman. Kenapa harus marah kalau memang kenyataan seperti itu? Sudahlah Bu, jangan meladeni ucapannya. Dia sengaja memancing emosi ibu saja atas nasib yang akan melanda mereka. Seli mengelus pundak Bu Teti untuk menetralkan emosinya. Tidak berselang lama kemudian, terdengar beberapa mobil berhenti di halaman. Mereka sudah datang. Ada baiknya kita temui mereka. Mas Hendra memakai baju lalu keluar kamar. Kami mengikuti dari belakang dan berkumpul di ruang tamu. Silahkan Pak. Mas Hendra mempersilahkan Pak Hartono dan yang lain untuk duduk. Belum juga pria parubaya itu mendaratkan tubuhnya pada sofa. Kembali dia harus berdiri setelah melihat ayahku. Ada gerangan apa kiranya Bapak ada di sini? Jangan bilang kalau Bapak juga tertarik membeli rumah ini. Mana ada seorang ayah mau membeli rumah anaknya sendiri? Jadi rumah ini rumah putri Anda? Tapi kenapa Pak Hendra bilang kalau ini rumah keluarganya? Dari mana mereka bisa punya rumah dan tanah seluas ini kalau bukan hasil? Jaga ucapanmu Gunawan. Buktinya sudah ada di depan mata, tapi kamu masih saja mengklaim kalau tanah dan rumah ini adalah milik putrimu. Coba kamu buktikan mana surat-surat tanah dan rumah ini kalau kalian memang memiliki aslinya. Tanya Pak Herman. Mana mungkin kami punya kalau kalian sudah mengambilnya dari tangan putriku. Pak Hartono bisa dengar sendiri kalau mereka tidak ada bukti sah. Itu berarti tanah dan rumah ini memang milik Hendra. Sudah. Kalian jangan bertengkar. Kami sudah menelusuri mulai dari pertanahan sampai kantor pajak rumah dan tanah ini. Dan pemiliknya adalah. Suasana tegang kembali terlihat di antara kami. Menunggu keputusan dari Pak Hartono. Maaf Pak Hendra. Surat-surat kalian palsu. Kami tidak bisa membeli rumah dan tanah ini karena memang pemilik sesungguhnya adalah Rini Haryanti Gunawan,
bukan Rini Haryanti Ginanjar. Ayah, ibu, dan aku sontak tersenyum. Apa? Pak Hartono, jangan mengada-ngada. Jelas-jelas rumah dan tanah ini sudah berpindah tangan dan kami ada bukti saat penandatanganan itu terjadi. Kalau tidak percaya, aku ada buktinya. Mas Hendra ingin mengeluarkan handphonenya, tapi segera dicegah oleh Pak Hartono. Tidak usah membuktikan, karena sampai kapanpun kalian jelas-jelas kalah. Ada yang sudah mengubah nama sesungguhnya dari Gunawan menjadi Ginanjar. Kami yakin dia bukan orang sembarangan hingga bisa serapi ini. Kami saja sempat terkecoh jika kami tidak menelusuri dengan baik asal-muasal tanah dan rumah ini. Terus, siapa yang bisa melakukan sesempurna itu? Tanya Mas Hendra. Aku. Pandangan seketika terarah padaku. Mana mungkin kamu bisa melakukan hal yang hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang memang memiliki jaringan dalam pemerintahan? Kamu pasti ingin membohongi kami, bukan? Tanya Bu Teti. Dari awal aku sengaja melakukannya agar kalian percaya bahwa surat yang kalian pegang itu asli adanya. Dan ternyata kalian benar-benar terkecoh. Dan kamu Hendra, kurang lebih dari 3 tahun kita menikah, tapi nama ayahku pun kamu tidak tahu. Ternyata kamu memang hanya menginginkan hartaku saja, seperti kata ayah dan ibuku. Belum menyerah juga rupanya kalian ini. Baiklah, tunggu sebentar. Aku akan membuktikan pada kalian agar kalian puas. Aku melangkah ke arah kamar untuk mengambil surat tanah dan rumah ini. Tidak lama aku kembali sambil membawa map. Ini yang kalian inginkan, bukan? Kuperlihatkan surat tanah dan rumah asli itu pada mereka. Hendra dan keluarganya sudah tidak bisa berkata-kata lagi. Sekarang kalian pergi dari sini, atau aku panggilkan polisi sekarang juga. Gertak ayahku. Tapi kemana kami harus pergi? Kami sudah tidak memiliki tempat tinggal lagi. Iba Bu Teti sembari mengatupkan kedua tangannya. Kamu nanya? Itu urusanmu. Aku tidak peduli dan tidak mau peduli. Tolonglah Gunawan, biarkan kami tinggal di sini untuk sementara waktu. Lagian kita ini besanan. Bu, kemarikan handphoneku. Biar ku beri pelajaran manusia-manusia tidak tahu berterima kasih ini. Dengan senang hati ayah. Ibu mengeluarkan handphone ayah dari dalam tas kecilnya. Halo, Panggara. Apa kalian boleh datang ke rumah putriku? Jalan Serigala nomor 3. Dan jangan lupa membawa pasukan. Ada beberapa orang yang harus kalian bawa ke kantor polisi. Aku tunggu sekarang. Tapi bagaimana dengan barang-barang kami? Bu Teti yang terlihat ketakutan. Kalian jangan khawatir soal itu. Semua barang-barang rongsokan kalian yang ada di sini akan tiba di rumah kalian nanti. Tinggal kirim alamatnya, maka barang-barang kalian akan tiba ke sana. Ayo kita pergi sebelum polisi datang dan menangkap kita. Tunggu dulu. Ini bonus buat Hendra. Kulemparkan sebuah surat dari pengadilan agama, sama seperti yang dilakukan Bu Teti sebelumnya padaku. Rini, ini bisa kita bicarakan baik-baik. Sudah tidak ada lagi yang harus kita bicarakan. Semuanya sudah berakhir. Pergilah sebelum kalian merasakan dinginnya malam dalam jeruji besi. Ini belum usai. Kamu akan merasakan pembalasan kami lebih dari ini. Ibu Teti melangkah duluan, diikuti yang lain. Lakukan saja bila kalian mampu. Setelah kepergian keluarga Hendra, Pak Hartono dan pihak bank ikut pergi. Rini, untuk sementara waktu, kamu tinggal di rumah kami dulu. Setelah urusanmu dengan Hendra selesai, baru kamu boleh kembali ke sini lagi. Baiklah, kalau itu menurut kalian terbaik. Rini siap-siap dulu. Sekarang babnya lumayan panjang. Diharap untuk tetap meninggalkan jejak. Dengan cara komen,
like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih.